Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rahman, NIM A1C3190075. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembiasan cahaya. Untuk subtopiknya itu ada dua. Pertama, pembiasan pada kaca plan paralel, dan yang kedua itu pembiasan pada prisma. Sebelumnya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah suatu peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya melalui dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Contoh dari pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita temukan, salah satunya itu ketika sebuah pensil kita masukkan ke dalam suatu gelas yang berisi air, yang dimana ketika pensil itu kita cemplungkan akan membentuk kemiringan atau dia terbelah dua dengan perbedaan tempat penaruhan. Dan juga kita bisa melihat danau yang kita rasakan danau itu dangkal, tetapi ketika kita masukin danau itu ternyata cukup dalam. Nah, di dalam pembiasan terdapat pula indeks bias. Indeks bias adalah pembandingan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat. Nah, untuk pembiasan kaca plan paralel akan saya tampilkan berupa foto untuk penjelasannya di sebelah sini, ataupun nanti akan saya khususkan. Nah, selanjutnya itu untuk pembiasan itu prisma. Akan saya tampilkan juga contoh pembiasan prisma itu seperti ini. Nah, di pembiasan prisma tersebut terdapat pula sudut definisi. Nah, sudut definisi adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan cahaya datang dengan perpanjangan cahaya bias yang meninggalkan prisma. Nah, untuk contohnya akan saya pindahkan dengan berupa penulisan ketikan saya. Lanjut ya. Nah, tadi saya telah menjelaskan konsep tentang pembiasan pada kaca plan paralel dan pembiasan cahaya pada prisma. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari kedua materi tersebut. Untuk contoh soal pertama yaitu untuk contoh soal kaca plan paralel. Contoh soalnya yaitu sebekas sinar laser jatuh pada permukaan kaca plan paralel dengan membentuk sudut datang sebesar 45 derajat. Jika tebal kaca plan paralel 15 cm dan sudut bias yang dihasilkan adalah 20, tentukan besar penggeseran yang dialami sinar laser tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita cari dulu diketahui. Yang pertama I1 yaitu 45, D15, R1 20 derajat, dan ditanya itu T atau jarak penggeseran sinar. Untuk menjawabnya itu, untuk rumusnya T sama dengan D sin buka kurung I per R. Untuk rumusnya yaitu T sama dengan D dikali sin buka kurung I dikurang R tutup kurung per cos R. Lanjut kita masukkan nilainya. T sama dengan 15 sin buka kurung 45 derajat dikurang 20 derajat tutup kurung per cos 20. Lanjutnya 15 sin 25 per cos 20. Sin 25 yaitu 0,24, kita kali 15 dibagi cos 20 yaitu 0,9. Hasilnya 6,3 per 0,94 sama dengan 6,7. Nah, jadi ketika melewati kaca plan paralel, sinar laser mengalami penggeseran sejauh 6,7 cm dari arah semulanya. Untuk contoh soal kedua mengenai pembiasan pada prisma, contohnya yaitu sebuah prisma terbuat dari kaca, indeks bias kacanya yaitu 1,5, memiliki sudut pembiasan 60 derajat. Jika sebekas sinar laser jatuh pada salah satu permukaan prisma dengan sudut datang 30, berapakah sudut deviasi yang dialami oleh sinar laser tersebut setelah melewati prisma? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui I1 sama dengan 30 derajat, N udara sama dengan 1, N kaca 1,5. Sudut betanya 60. Ditanya sudut deviasi. Untuk menjawabnya, kita itu menggunakan persamaan. Sudut deviasi sama dengan I1 ditambah R2 dikurang B. Nah, oleh karena itu I1 dan B sudah diketahui,
nilai A2 atau sudut bias kedua perlu ditentukan terlebih dahulu. Sebelum dapat menentukan A2, kita perlu mencari nilai R1 dan I1 terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan R1, yaitu pada permukaan pembiasan pertama berlaku persamaan Snellius sebagai berikut. N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Ini sin I1 per sin R1 sama dengan N2 per N1. Dengan N1 sama dengan N udara dan N2 sama dengan N kaca. Sin 30 per sin R1 sama dengan 1,5 per 1. Sin 30 sama dengan 0,5 per sin R1 sama dengan 1,5 I1 per 1. Nah, sin R1 sama dengan 0,5 per 1,5. Sin R1 sama dengan 0,33. Sin R1 sama dengan, ini across sin 0,33. Across ini adalah untuk menentukan sudut dari sin 0,33. Jadi R1 sama dengan 19,47 derajat. Selanjutnya untuk menentukan I1. Nah, nilai I1 ditentukan dengan menggunakan rumus sudut pembiasan prisma sebagai berikut. B sama dengan R1 ditambah I2. Sehingga I2 sama dengan B dikurang R1. I2 sama dengan 60 dikurang 19,47. Jadi I2 sama dengan 40,53 derajat. Nah, untuk menentukan A2, pada pembukaan pembiasan kedua berlaku kembali persamaan Snellius sebagai berikut. N1 sin I1 sama dengan N2 sin R2. Ini sin I2 per sin R2 sama dengan N2 per N1. Yang dimana N1 sama dengan N kaca dan N2 sama dengan N udara. Sin 40,59 per sin R2 sama dengan 1 per 1,5. Sin 40,53 yaitu 0,65 per sin R2 sama dengan 1 per 1,5. Sin R2 sama dengan 0,65 dikali 1,5. Sin R2 sama dengan 0,98. R2 sama dengan across sin 0,98. Jadi R2 sama dengan 78,5. Nah, jadi sudut deviasi yang dialami cahaya ketika melewati prisma kaca tersebut sebesar, pertama kita tadi rumusnya itu sudut deviasi sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Sehingga 30 derajat ditambah 78,5 dikurang 60. Sehingga hasilnya 48,5. Oke, sekian untuk contoh soal. Terima kasih. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.